Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 27 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen pasal 145 ayatnya yang ke-9, saya akan bacakan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, pardinggan bahasa do Jehovah di saluhutna, jala dilinggom asini rohana do, jadi-jadianna sudena. Demikian firman Tuhan. Amanginang, saya mau bahas tentang bagaimana orang mengasosiasikan keadaan dirinya atau keadaan orang lain terhadap sifat Tuhan, begitu, atau sifat orangnya tersebut. Katakanlah usia seseorang ketika dia meninggal, atau cara ketika seseorang meninggal. Bagi beberapa orang menentukan hubungan baik atau hubungan tidak baiknya si orang tersebut terhadap Tuhan. Tidak sedikit orang-orang Kristen Batak, atau secara umum orang-orang Kristen, atau bahkan di seluruh Indonesia, yang mengatakan bahwa ketika orang yang baik, usianya lebih muda begitu. Atau ketika ada orang yang meninggal dunia dengan cara kecelakaan atau yang lain, ada tidak sedikit orang yang mengatakan ini disebabkan oleh kesalahannya, atau ini adalah hukuman dan yang lain-lain. Tapi kita mau lihat kisah-kisah lainnya dari sudut pandang lainnya. Bahwa hal-hal seperti itu, cerita-cerita seperti itu tidak akan menentukan bahwa Tuhan itu baik bagi beberapa orang dan kepada beberapa orang lainnya dia jahat, begitu. Kalau sebegitu ceritanya, seolah-olah Tuhan itu hanya mengasihi beberapa orang dan sementara beberapa orang lainnya Tuhan jahatin dengan sengaja. Tapi kita akan lihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik seperti yang dikatakan firman ini kepada semua orang. Baik yang memang orang baik, berbuat baik, juga terhadap orang yang berbuat jahat. Apa contohnya? Baik kepada orang yang berbuat baik, juga kepada orang yang berbuat jahat, artinya saya dan Anda, Amanginang, yang mana kita tidak berani mengklaim diri kita sebagai orang baik atau orang jahat begitu. Kita sama-sama menikmati setiap harinya, setiap paginya matahari. Whether manapun kita, kalaupun kita baik, kalaupun kita jahat, matahari itu adalah berkat anugerah. Udara, hujan, itu adalah kebaikan. Tidak hanya kepada satu orang, satu kelompok, tidak hanya kepada petani, tetapi juga kepada
pribadi-pribadi lainnya. Begitu. Atau ketika seperti itu tadi, ketika kita mau berangkat menuju ke suatu daerah, ke suatu tempat, ternyata datang hujan, lalu kita bilang, oh Tuhan tidak restui saya pergi ke sana, dan yang lain-lain. Enggak, bukan begitu cara pandangnya, Amang Inang. Tapi kita harus berdasar dulu dari bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Maka kalaupun memang ada dalam rangka hukuman, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya ada hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu karena ujian, ataukah itu cobaan, ataukah itu hukuman kepada kita, ataukah itu peringatan? Kita yang tahu. Apapun itu kira-kira bentuknya, kita yang tahu. Kalau itu adalah ujian, minta tolong kekuatan kepada Tuhan. Kalau itu adalah hukuman, minta ampun sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa hukuman adalah akibat dari sesuatu yang salah dari kita. Maka dasar berpikirnya pertama sekali adalah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Bahkan hukuman sekalipun dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan, bukan karena bencinya Tuhan. Kalaupun kita dapat hukuman, kita jahat, kita dikasih hukuman oleh Tuhan, bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi tetap karena Tuhan itu baik dan ingin kita berubah, ingin kita bertobat. Jadi dasarnya dulu, pola pikirnya, titik berangkatnya adalah Tuhan itu baik. Maka kepada semua orang yang lain pun adalah karena Tuhan itu baik. Entah kejadian apapun itu yang terjadi. Jadi tidak menjadi patokan tentang usia seseorang, tentang cara seseorang meninggal dunia, bagaimana keadaannya sekarang, bagaimana pilihannya, dan yang lain-lain. Mau kaya kita, mau miskin, bukan karena Tuhan jahat, atau Tuhan kutuk, atau Tuhan yang lain-lain, tapi dasar berpikirnya yang pertama sekali adalah Tuhan baik. Kalaupun Tuhan adakan keadaan seperti ini bagiku sekarang, adalah demi tujuan yang baik. Kalaupun Tuhan perbolehkan ada kejadian yang menurut orang-orang itu menyedihkan, tetapi lihat apa yang baik yang bisa kita lihat dari sana, karena tujuan dasarnya itu adalah karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu mau mengasihi kita. Sekali lagi, entah itu adalah ujian, cobaan, hukuman, peringatan, atau yang lain-lain. Dalam rangka itu, yang pasti tujuan Tuhan memperbolehkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang lain, adalah dalam rangka kebaikannya. Kalaupun kita tadi di perjalanan demi tujuan baik, tapi ternyata turun hujan, itu juga adalah demi kebaikan kita. Kenapa? Karena hujan itu juga baik untuk udara kita, baik untuk tanah kita, baik untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan itu kan mempengaruhi kebaikan diri kita sendiri. Jangan gara-gara hujan 5 menit, 1 jam, atau 4 jam, lalu kita katakan, Tuhan jahat sama aku. Enggak. Itu pun adalah dalam rangka kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita biasakan pola berpikirnya adalah bahwa apapun yang terjadi adalah dalam rangka kebaikan Tuhan bagi semuanya. Dan satu kejadian tidak hanya untuk satu orang, atau 2, atau satu kelompok, tetapi universal bentuknya. Kepada semua orang, kepada banyak orang. Satu kejadian yang terjadi bisa berdampak bermacam-macam bagi orang-orang yang berbeda-beda yang di sekitaran kejadian itu. Tetapi yang tidak boleh kita rubah, Amang Inang, adalah konsep berpikirnya pertama sekali bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah dalam rangka kebaikan Tuhan. Suka maupun duka dipakainya untuk kebaikan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau adalah baik sejak seperti pada permulaan, sekarang dan selalu kekal hingga kekal. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau yang anugerahkan di dalam hati dan pikiran kami, jiwa yang bersih, yang dapat memahami kebaikan yang Engkau telah tentukan di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka yang Engkau perbolehkan terjadi di dalam kehidupan kami adalah bukti bahwa Engkau, ya Bapa, adalah Tuhan yang baik. Berkatilah kiranya sepanjang hari ini segala aktivitas kami, perjalanan kami, kegiatan kami, biarlah dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.